Nah, oke, sesuai dengan judul ya. Pada video kali ini kita akan membahas 8 alasan ya ataupun 8 penyebab kenapa sih ya SPayLater kita itu dinonaktifkan ataupun dibatasi oleh pihak Shopee ya. Jadinya kita nggak bisa menggunakan fasilitas SPayLater di aplikasi mereka. So di sini kita bisa langsung aja mulai ke pembahasannya. Nah, di sini kita bisa langsung chat aja ke pihak Shopee-nya ya, chat dengan Shopee-nya. Kemudian di sini kita langsung cari aja alasan ya teman-teman. Kenapa Shopee PayLater kita itu dinonaktifkan, kemudian kita klik aja. Nah, maka nanti akan diberikan beberapa alasan oleh Shopee PayLater ini kenapa kita tidak bisa mengaktifkan Shopee PayLater di akun kita ya. Dan di luar ini juga nanti akan saya tambahkan beberapa alasan menurut pengalaman saya pribadi dan juga menurut pengalaman teman-teman saya ya yang sebelumnya juga udah mencoba untuk mengaktifkan PayLater di Shopee ini. Nah, untuk alasan pertama ya, tentunya adalah tetap menjaga penilaian kredit di Shopee maupun di lembaga keuangan kredit lainnya. Nah, intinya adalah penilaian kredit teman-teman. Jadi kalau misalnya di saat kalian mau mengaktifkan Shopee PayLater, nah kalian masih mempunyai hutang ya, ataupun kalian pernah bermasalah ya, ataupun kalian pernah gagal bayar di aplikasi seperti Kredivo ya, ataupun Akulaku, ataupun aplikasi pinjol yang legal kayak Easy Cash ya, ada Kami, Kredit Pintar, ataupun kalian pernah gagal bayar di pinjaman bank ya, misalnya kalian pernah pinjam di Bank Mandiri, Bank BCA ya, ataupun kalian pernah macet tuh ketika misalnya bayar KPR ya, ataupun kartu kredit kalian bermasalah. Nah, hal-hal seperti itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap aktivasi Shopee PayLater kalian ya, karena hal-hal tersebut itu semuanya itu akan sangat berpengaruh terhadap Slik OJK ataupun BI checking kalian. Jadi kalau misalnya kalian bermasalah di salah satu lembaga yang udah saya sebutkan barusan ya, tentunya untuk kedepannya kalian pasti akan dipersulit ya. Salah satunya dengan mengaktifkan Shopee PayLater ini, karena kan Shopee PayLater ini juga terdaftar di OJK. Jadi tentunya mereka itu saling berkaitan ya. Dan kalau misalnya kalian bermasalah juga di Shopee PayLater ini, itu nantinya juga akan berpengaruh di lembaga-lembaga lainnya. Nah, pastikan kalian memiliki skor kredit yang bagus teman-teman ya. Jangan pernah melakukan galbay ya, ataupun jangan pernah membuat masalah di lembaga-lembaga seperti ini, karena lembaga-lembaga seperti ini itu akan sangat berbahaya ke depannya kalau misalnya skor kredit kita itu cukup rendah ya. Nah, itu adalah alasan pertama kenapa Shopee PayLater kita itu ditolak ya. Alasan kedua adalah pastikan membayar tagihan tepat waktu. Nah, ini buat teman-teman yang udah pernah mendapatkan fasilitas Shopee PayLater, nah pastikan waktu bayar Shopee PayLaternya itu kalian tepat waktu ya, karena kalau misalnya kalian udah dikasih kesempatan ya untuk bisa menikmati fitur Shopee PayLater, kemudian kalian menyia-nyiakan kesempatannya itu dengan membayar Shopee PayLater tagihannya itu tidak tepat waktu, maka ya tentunya kedepannya kalian akan dipersulit untuk bisa mendapatkan fasilitas ini lagi. Dan ini juga nggak hanya berlaku di Shopee PayLater ya. Kalau misalnya kalian melakukan pinjaman di bank-bank lain ya, ataupun di lembaga-lembaga lain yang udah saya sebutkan tadi ya, dan kalian tidak membayar tepat waktu, tentu juga ini akan sangat berpengaruh terhadap penyetujuan Shopee PayLater kalian. So, pastikan kalian jangan pernah telat bayar ya, kemudian jangan pernah bermasalah, apalagi kalian gagal bayar. Pastinya itu akan sangat berpengaruh terhadap diterimanya Shopee PayLater kalian. Nah, itu adalah alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga adalah pastikan ketika misalnya kalian melakukan pendaftaran ya, itu menggunakan foto identitas yang jelas, dapat terbaca, tidak terpotong, perubahan fisik karena tergolong rusak. Nah, ini masih sangat sering terjadi ya teman-teman. Ada beberapa teman saya itu yang sharing tentang ini ya, padahal kartu identitas mereka itu udah nggak layak difoto teman-teman ya, tapi mereka masih saja memaksakan untuk memfoto kartu KTP mereka itu, kemudian mereka upload ya, dan ternyata memang gara-gara itu mereka tidak bisa mengajukan Shopee PayLaternya. Padahal seharusnya mereka memperbaiki terlebih dahulu foto KTP mereka itu supaya lebih jelas. Karena bagaimana mau disetujui ya kalau misalnya KTP kita itu nggak jelas teman-teman ya. Tentunya nanti tim analis dari Shopee PayLater ini akan sulit melacak keberadaan kita kalau memang mereka menyetujui
Shopee Paylater kita ya. So pastikan sebelum kalian foto KTP kalian itu ya, kalian pastikan foto KTP kalian itu nggak buram ya. Pastikan foto KTP kalian itu terlihat jelas, dan ketika memfotonya juga harus dengan kamera yang jelas ya, harus dengan angle yang jelas. Oke, paham ya teman-teman? Itu adalah alasan ketiga kenapa Shopee Paylater kalian ditolak ya. Nah, alasan keempat, nah ini termasuk salah satu alasan ya kenapa Shopee Paylater saya khususnya itu ditolak ya, yaitu pastikan identitas kakak tidak berasal dari Aceh karena terdapat pembatasan dari regulator. Nah, mana nih ya teman-teman yang berasal dari Aceh yang udah coba berkali-kali Shopee Paylaternya ditolak terus ya. Ini faktor utamanya teman-teman ya, kenapa Shopee Paylater kalian ditolak. Karena memang kalau kalian berasal dari Aceh itu ada peraturan khusus ya teman-teman, ataupun regulasi khusus tentang masalah paylater dan pinjaman ini. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian dari Aceh ya berarti kalian belum bisa ya untuk mengaktifkan Shopee Paylater ini, karena ini jelas ya tertulis bahwasannya pastikan identitas kakak tidak berasal dari Aceh. Karena kalau kalian berasal dari Aceh itu pasti Shopee Paylater kalian akan ditolak ya. Itu adalah alasan keempat kenapa Shopee Paylater kalian ditolak ya. Kemudian di luar dari sini saya mau menambahkan beberapa alasan lain ya kenapa Shopee Paylater kita ditolak ya. Yaitu alasan kelima adalah kalian itu lupa mengaktifkan lokasi ponsel ya di HP kalian. Nah, jadi sistemnya itu teman-teman, ketika misalnya kalian download Shopee ya, nah itu kan kalian diminta untuk apakah aplikasi Shopee itu kalian izinkan untuk mengakses lokasi kalian ya. Nah, itu biasanya kan kalian aktifkan. Nah, dan memang harus kalian aktifkan kalau memang kalian ingin menggunakan fasilitas Shopee Paylater kalian ya. Nah, di luar itu ya, kalian juga harus mengaktifkan lokasi di handphone ataupun smartphone kalian. Karena misalnya contoh lah, kita katakan kalian misalnya orang Medan gitu ya. Terus tiba-tiba kalian pengen jalan-jalan ke Aceh ya, pulang dari Aceh, kalian udah kembali ke Medan. Nah, itu kan nanti ketika misalnya kalian ingin mengaktifkan Shopee Paylater kalian ya, terus kalian tidak mengaktifkan live location kalian ya, dan IP address kalian itu masih di Aceh. Nah, itu otomatis tidak akan membuat Shopee Paylater kalian disetujui ya. Makanya kalian harus mengaktifkan lokasi yang ada di smartphone kalian teman-teman ketika kalian mengajukan Shopee Paylater ini ya. Itu adalah alasan kelima kenapa Shopee Paylater kalian ditolak. Nah, kemudian alasan keenam ya, kenapa Shopee Paylater kalian ditolak adalah kalian masih menggunakan akun Shopee yang sangat baru ya. Jadi buat teman-teman yang akun Shopee-nya itu masih ya 1 minggu ya, ataupun 2 minggu, ataupun baru sebulan ya, saran saya itu kalian banyak-banyakin dulu transaksi teman-teman ya. Jangan kalian gunakan untuk S-Pinjam ataupun S-Paylater dulu, karena pihak Shopee menganggap bahwasannya nanti akun kalian itu cuma akun spam doang ya, yang hanya memanfaatkan Shopee Paylater doang. Jadi pastikan ya umur akun Shopee kalian itu minimal ya 2 bulan lah teman-teman, atau enggak 3 bulan ya, baru kalian mengajukan aktivasi Shopee Paylater kalian ya. Oke, itu alasan keenam ya. Kemudian alasan ketujuh adalah lebih simpel lagi, mungkin karena kalian belum update aplikasi. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Pastikan kalian harus update aplikasi kalian sebelum kalian mengajukan Shopee Paylater. Karena di beberapa kasus ini juga sering terjadi ya. Misalnya ketika dia belum update, itu dia nggak diterima, tapi begitu di-update aplikasi, tiba-tiba dia diterima. Nah, jelas ya, berarti ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya nggak bisa kita remehkan ya. Nah, kemudian alasan ke-8 ya, kenapa sih Shopee Paylater kita itu ditolak? Nah, alasan ke-8 adalah seperti yang saya bilang tadi ya, kalian itu belum pernah belanja di Shopee ya. Sama kayak aplikasi lainnya ya. Aplikasi itu kan membutuhkan data kita teman-teman ya, track record kita, apakah kita ini seorang yang loyal ya atau enggak. Jadi ya sama kayak kita dengan orang lain lah ya. Kalau misalnya kita sering bertransaksi dengan orang lain ya, sering bertukar pikiran dengan orang lain, misalnya sering ngobrol dengan orang lain, tentunya kan kita akan lebih mengenal dia ya. Begitu juga dengan aplikasi Shopee guys. Semakin kalian sering bertransaksi di platform mereka, maka semakin yakin Shopee ini bahwasannya kita ini adalah pelanggan setia mereka ya. Sehingga itu juga yang akan menjadi nilai plus kepada kita, dan mereka akan memberikan fasilitas Shopee Paylater ini kepada kita. Oke, clear ya teman-teman, 8 alasan kenapa sih
akun Shopee PayLater kalian itu masih ditolak hingga saat ini. Oke, demikian aja teman-teman video kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.